Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel gua. Nah, ini adalah video lanjutan ya dari video sebelumnya, dimana kita udah jalan-jalan udah sampai ke Bali, jalan-jalan ke Pura Agung yang ada di Bali ya. Jadi ini itu adalah pusat dari semua atau pura ibu lah bisa dibilang dari seluruh pura yang ada di Bali. Nah, itu adalah pura utamanya. Oke, setelah dari Pura Agung tadi kita lanjut lagi ke bawah. Sebenarnya sih kalau kata targetnya juga kita ini rutenya salah. Kok dari gunung gitu kan langsung ke bagian pantai. Harusnya kalau kita ke bagian pantai itu kita mungkin bisa dapat lebih ya. Karena kan jaraknya lebih dekat. Tapi kalau misalnya kita dari gunung dulu baru ke pantai, nah itu kan udah memakan waktu. Benar-benar memakan waktu karena kalau dari kita dari tempat penginapan ke Sanur itu sendiri, kalau dari Sanur itu sendiri itu kurang lebih sekitar 4 jam kalau ke Pura Agung. Jadi untuk pulang pergi itu sekitar 8 jam. Jadi jujurly sih selama liburan di Bali ini di hari pertama ya, hari hari pertama itu sebenarnya waktu nyampe ini hari kedua lah hitungannya. Nah itu gue bener-bener excited banget pengen keliling Bali, pengen udah nggak sabar gitu kan mau mengeksplor Bali gitu kan. Sebenarnya banyak tempat-tempat yang dikunjungin tapi ada juga yang nggak ke record gitu kan. Ya bisa dibilang kalau lagi bawa motor itu gua nggak bisa nge-record full, tapi kalau ini kan naik mobil jadi bisa nih ya, walaupun rekamannya masih kayak kurang ya, cuman ya jadilah untuk dilihat-lihat gitu loh. Nah jadi setelah dari Pura Agung Bekasi itu Besaki ya, Besaki Bekasi itu ya, kita akhirnya sampai di Pantai Pandawa, salah satu pantai yang terkenal ya di Bali. Nah, kalau perjalanan tadi itu dari Pura Agung itu kita keluar atau turun dari gunung itu sekitar jam 1-an. Jadi waktu sampai sini itu sekitar hampir jam 5-an, jam 5 lewat lah ya. Jadi nggak banyak waktu karena habis dari sini juga kita tuh masih ada tempat lain. Nah, jadi kesini cuma untuk berfoto-foto saja. Nggak lama, kita juga nggak main air kok, cuman ya ngeliat view-nya aja gitu loh, gimana sih Pantai Pandawa ini gitu kan. Nah ini gua waktu datang aja udah ngeliatnya tuh, wah ini pantai view-nya bener-bener bagus gitu kan. Ya untuk yang jarang atau nggak pernah ke pantai gitu kan pasti ngeliat kayak gini nih bakal wah banget gitu. Ya kita yang dari Palembang sering main ke Lampung aja ngeliat pantainya aja ya udah bagus banget gitu kan, apalagi yang ini sekali jalannya langsung sampai ke Bali gitu kan, itu pertama kalinya gitu. Jadi ya ngelihat yang view bener-bener kayak gini tuh ya udah wah banget, sumpah deh keren. Nah ini kita tadi lurus aja ya, nggak ke arah pantai itu, ke kanan. Jadi kita lurus, kita ini ngambil ke bagian yang kayak tebing-tebing ini, soalnya tempat tuh kayak buat foto video yang viral itu kan banyak di daerah sini nih, yang kayak ada tebing-tebing kiri kanannya. Nah kita cuman di sini aja ke Pantai Pandawa itu cuman mau ke sini aja, cuman mau lihat-lihat sini foto-foto video terus udah gitu. Bahkan Mas yang target kita aja ikut juga dia buat foto atau video di sini. Ya walaupun dia sebenarnya orang Bali juga, cuman masih ada juga tempat yang jarang
dia kunjungin gitu. Jadi pas datang itu ya sama aja takjub juga gitu kan. Nah, jadi setelah tadi puas untuk foto-foto dan buat video di Pantai Pandawa, kita melanjutkan lagi perjalanan kita menuju tempat berikutnya. Sebenarnya bukan tempat wisata sih, tempat berikutnya nih kayak lebih mau ke tempat oleh-oleh. Ya, secara kan ya walaupun ini baru hari kedua hitungannya, cuman ya mau lihat-lihat dulu lah oleh-olehnya gitu kan, walaupun sebenarnya banyak ya di tempat wisata juga kan, bisa kalian lihat tuh pasti ada oleh-olehnya gitu kan. Nah jadi kita mau lihat yang katanya tempat yang rame untuk beli oleh-oleh itu di sini gitu kan katanya, kata target kami. Nah jadi selama perjalanan ini bolak-baliknya tuh kita bisa bilang ini kayak tol dalam kotanya Bali sih, yang menghubungkan yang pulau yang bagian satu ke yang satunya gitu kan. Karena kalau lewat Kuta itu macet jalannya. Nah ini tempatnya nih, pusat oleh-oleh Krishna. Kita kesini mau ngeliat-liat dulu, kalau emang ada yang mau dibeli langsung dibeli. Jadi kalau emang nantinya kurang tinggal datang lagi gitu kan, jangan waktu pas hari terakhir malah nggak sempat gitu untuk beli. Jadi ya ada deh, mumpung sini kan, jadi kita langsung beli aja dulu sebagian, dan kalau emang nanti kurang baru, biasanya kan kalau kita beli itu pasti aja ada aja yang lupa gitu. Pas sudah beli nih atau pulang, oleh-oleh gua mana gitu kan, kata teman-teman kita atau keluarga gitu kan. Jadi ya udah deh, kita putusin untuk langsung beli aja dulu di hari kedua ini, walaupun liburannya masih ada kurang lebih 4 hari ya di Bali kita. Jadi langsung beli aja, kalau emang kurang nanti tinggal beli lagi gitu. Dan juga kan bisa dibilang masih full nih kantong. Jadi ya udah kita beli aja. Nah di sini juga untuk pas masuk ke dalam itu, nah itu mbak-mbaknya itu nyamperin untuk kayak nempelin stiker. Nah stikernya ini ya kayak bisa dibilang kayak data jumlah pengunjung mungkin ya, soalnya urutan nomornya tuh. Jadi dalam sehari itu dia ada berapa kali gitu kan yang datang, itu ada berapa orang. Dan juga ingat ya, kalau pas mau bayar, nomor yang tadi itu tuh masih dipakai untuk bayar gitu loh. Jadi jangan hilang, nanti pas di kasir itu di inilah. Ya kalau hilang mungkin pakai nomor yang teman kita deh, tahu siapa kita yang ngasih nomornya gitu. Nah ini bisa kalian lihat, pusat oleh-olehnya luas banget ya. Ini benar-benar dari tempat oleh-oleh. Jadi dari baju, celana, sendal segala macam ada. Terus juga kayak rias seni yang kayak pahat-pahat gitu juga ada, yang handcraft juga ada. Apalagi ya, makanan juga banyak kayak kopi, kacang Bali dan lain-lain itu banyak kok di sini. Piapa itu kan, waduh. Jadi pusing sendiri nih mau yang apa, mau beli apa gitu kan. Belum lagi yang mau nitip. Jadi kalau mau kalian open just tip nih, dijamin kalian bakal berjam-jam sih di sini, karena kan masih nungguin orang-orang yang
mau ngechat mau beli ini beli itu gitu kan. Jadi yang mending kalau udah tadi kalian datang di hari ke berapa, nanti kalau udah di list sama mereka ya tinggal datang lagi gitu beli kalau ada yang mau nitip gitu kan. Nah ini nih yang katanya terkenal nih pai susu nih, yang pai susu Ajik ini. Nah, kemarin juga sempat beli yang ini. Kalau kata mbaknya sih, atau bukan mbaknya sih, kata tour guide kami gitu kan, yang orang sini asli sini, katanya karena banyak dibeli yang itu dibanding yang lain. Ya, cuman terserah kalian ya kalau mau beli yang lain gitu kan, karena kan setiap orang punya selera yang beda-beda juga. Nah untuk harganya itu bisa dibilang kalau gue yang dari Palembang itu ngelihat pai susu kayak gini murah banget gitu. Kalau di Palembang itu pai susu itu kalau kita beli satuan itu aja mungkin harganya sekitar 10 ribuan ke atas deh gitu. Nah di sini satu kotak isi 10 atau 12 itu harganya itu sekitar 30 ribuan. Variasi ada yang 28 sampai 30 sekian lah. Tergantung merek juga gitu kan. Jadi ya bener-bener worth it kalau kalian mau bawa oleh-oleh ini nih, oleh-oleh Bali gitu kan. Termasuk juga yang lainnya gitu. Dan yang gua bener-bener suka sama tempat ini tuh, ini pusat oleh-olehnya 24 jam coy. Jadi kalian tuh pesawat kalian mau jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam atau pagi ya bisa disebutnya, itu terserah. Ini pusat oleh-olehnya 24 jam. Kalian bebas mau datang jam berapapun itu ada gitu kan. Nah ini yang sangat diperlukan, bukan yang kayak pusat oleh-oleh yang kayak di tempat-tempat lain. Mungkin ada lah yang mungkin 24 jam juga, cuman gua nggak tahu. Tapi di beberapa kota juga kan banyak pusat oleh-oleh itu cuma sampai jam 10 malam gitu kan. Jadi waktu belinya itu ya waktu malam kalau berangkatnya besok gitu kan, sayang waktunya, apalagi kalau yang makanannya cepat rentan gitu kan. Nah ini enggak 24 jam loh. Jadi ya udah kalau kalian mau berangkatnya itu jam subuh pun ya nggak masalah, mau datang ke sini dulu sebelum berangkat. Oke, tadi kita udah selesai berbelanja, kita langsung lanjut jalan lagi. Oke, jadi setelah kita tadi beli oleh-oleh, kita pulang, terus mandi istirahat sebentar, sekitar jam 7 atau setengah 8 malam kita keluar untuk cari makan. Nah, cuman ya sambilan cari makan ya kita jalan-jalan aja gitu kan, lihat-lihat suasana Bali itu gimana gitu. Bisa kalian lihat nih, semakin malam kalau di Bali ini sih bisa dibilang ya rame, beda gitu kan, suasananya itu beda. Dan juga banyak turis-turis ya, jadi sepanjang jalan ini nanti bisa kalian temuin gitu loh, turis-turis yang jalan kaki gitu, karena kan mereka memang lebih hobi jalan dibandingin kayak naik motor atau kendaraan lainnya. Nah, jadi niat kita tuh sambilan tadi jalan-jalan ya mau cari makan juga kan. Nah, di daerah Sanur ini juga lumayan banyak kalau tempat-tempat kayak kafe-kafe untuk restoran-restoran. Sini banyak loh, jadi kalian mau pilih yang mana ya tergantung selera kalian aja gitu kan. Ya kalau emang kalian yang hobi foto mungkin kalian bakal lebih nyari yang kayak kafe-kafe yang estetik gitu kan. Cuman yang namanya Bali ya, rata-rata sih kayak untuk foto tuh ya oke semua lah kalau menurut gua ya. Nah ini jadi kita berhenti dulu, kita nih kan mau sambilan cari makan, jadi kita lihat dulu menunya. Nah, kita nggak perlu repot untuk masuk ke dalam, di depan ini biasanya sih ada kayak bukunya gitu ya atau menunya gitu. Jadi kalian bisa lihat menunya itu sesuai nggak sama selera kalian. Kalau emang kalian minat ya baru kalian masuk tuh untuk pesan. Tapi kalau kalian cuma mau lihat dulu ya nggak masalah gitu kan, mau lihat menunya apa, harganya berapa, ya ini lengkap kok, jadi ya aman untuk kalian juga. Misalnya takut nanti tiba-tiba mesen gak taunya harganya mahal nggak tuh atau enggak ya nggak selera gitu kan, yang mending lihat dulu aja di depan itu bisa kok.
Nah, dan juga nih ya, info sedikit untuk kalian, karena kan di daerah Bali itu banyak yang peliharaan gitu anjing gitu kan. Jadi di jalannya rata-rata sih ada yang namanya ranjau darat lah. Jadi untuk kalian nih pastiin kalau sambil jalan tuh ya lihat-lihat jalan ya, apalagi kalau lihat gang sempit yang gelap-gelap gitu. Takutnya nanti kalian keinjak kan repot juga. Ya, soalnya gue udah nemuin berapa kali sih sepanjang jalan ya nggak keinjak tapi ya jadi aman. Nah gitu terus sambil jalan-jalan di sini juga banyak ya tempat kayak oleh-oleh gitu. Jadi kalau kalian mau lihat-lihat ya bisa juga gitu. Nggak mesti ke tempat yang tadi. Kalau misalnya kalian minat di daerah sini dekat di sini ya kalian boleh lihat aja gitu kan. Karena kan kita juga kan mau lihat dulu harganya berapa. Dan lagian juga kalau di tempat yang kayak tadi itu kan nggak bisa dinego. Mungkin kalau yang kayak di tempat yang pinggir-pinggir jalan ya masih bisa dinego. Jadi ya itu kalau untuk beli oleh-oleh itu ya terserah kalian sih ya, mau bebas kita nggak ada patokan harus sini, rekomendasi ini, rekomendasi ini. Kayaknya sih mendingan menurut pribadi masing-masing kalian lah. Oke, nah ini kita udah banyak melihat resto-resto, kafe-kafe di sini, mencari menu-menu yang masuklah di mulut kita sebagai ya lokal lah gitu kan. Ini banyak menu kayak Vietnam, Thailand tuh banyak kok. Ya, kalau kalian suka gitu kan yang kayak makanan luar ya nggak masalah. Cuma bagi yang jarang atau nggak pernah kan kayak mau pesan aja takut gitu loh. Takutnya nanti nggak sesuai selera, nggak kemakan. Jadi ada deh. Ini kita putusin untuk kembali ke tempat yang tadi karena di tempat tadi ini ada menu Indonya. Nah, sebenarnya di tempat lain juga mungkin ada ya Indo, cuma kayak kita tertarik ke tempat ini aja gitu. Ya, kita langsung naik ke atas, pesan dan makan. Untuk makannya sendiri nggak ke record ya, karena ya mungkin lagi sibuk untuk foto dan yang lain-lain lah, jadi nggak nge-record waktu makan atau apanya. Jadi beginilah suasana dari atas tempat ini, lumayan lah tempat itu kalau kalian foto-foto. Nah, jadi setelah makan tadi tuh, kita mau langsung pulang, cuman ya sedikit jalan-jalan dulu aja sambil lihat-lihat gitu kan. Nah, terus juga pas pulang itu sih naik gokar, makanya ada nggak kerekam videonya. Setelah dari sini akan sedikit melompat ke waktu keesokan harinya karena udah capek sih hari itu. Jadi ya langsung naik pesan gokar, pulang, tidur gitu. Oke, dan ini adalah keesokan harinya di mana kami ini nggak naik mobil ya, melainkan itu naik motor. Makanya di sini videonya itu cuma langsung, nggak ada video perjalanannya. Itu karena ya gue sendiri yang bawa motornya, ya kalau mau rekam kan bahaya juga gitu kan. Takut lah gitu, walaupun di motor udah disediain kayak holdernya gitu kan. Oke, nah ini adalah petanya, bisa ditebak kita di mana. Nah, ini adalah GWK. Ya, salah satu tempat yang wajib dikunjungi juga ya kalau ke Bali gitu kan. Monumen GWK ini. Nah, kita kalau di bawah ini naik shelter bus ini ya, kalau untuk ke atasnya gitu. Sebenarnya jalan juga bisa, cuman kata satpamnya tadi sih nggak rekomennya naik ini aja gitu lagi kan nggak capek juga kan, dan suruh dianjurkan untuk naik ini aja gitu shelter bus ini. Nah, dan juga tadi tuh waktu di jalan sebenarnya gimana ya, apa namanya itu, karena ngikutin Google Maps kan, jadi bukan lewat jalan utama tapi kayak lewat jalan perumahan-perumahan itu. Pas sudah sampai, kok kesini-sini makin ke dalam makin sempit jalan ini kan dan jelek gitu, karena mau tembusan ke sini ke tempat yang tempat bisa dibilang bagus gitu kan, kok jalannya begini. Rupanya kalau ngikutin Google Map ya memang banyak juga sih yang nyasar ke situ. Jadi ya udah deh, yang penting kita sampai gitu kan. Nah, nanti kalian lihat nih, di sini nih sebelah kanan tuh nanti ada kayak lorong kecil masuk ke perumahan itu. Nah, kita di situ, kita itu tembusnya dari situ. Nah, sebentar ya, nanti kita lihat, nanti saya tunjukin.
itu untuk parkir motor di sebelah situ ya. Kalau mobil tadi di belakang luas dia. Nah, habis rumah ini kalau nggak salah itu kayak ada lorong ini nih sebelah kanan ini. Nah, itu kita keluar dari situ tadi. Ini juga banyak kok orang lain juga bukan kita doang. Jadi banyak juga yang ikut Google Map ya jalannya ke situ atau mungkin yang udah tahu tempat ya mungkin kalau emang shortcut ya. Tapi nggak tahu juga. Nah, kalau emang jalan besarnya itu lurus ke sana. Nanti juga exitnya kita lewat sana kok. Nah, kalau harusnya lewat sana kita itu tadi. Nah, jadi ya kalau jalan kaki sih mungkin kurang lebih 1 kilometer ya. Nah, ini kita udah sampai di tempatnya. Ini jujur pengen foto rasanya di tempat-tempat ini nih, kayak banyak banget gitu ya spot-spot foto di sini nih itu. Cuman ya nggak bisa juga sih soalnya kayak terbatas sih antara waktu sama ini juga dan juga ya namanya masih kayak pertama kali itu kebanyakan kayak ngelamun ya Kak. Wah, bagus banget gitu tempat-tempat ini gitu kan. Semuanya rasanya tempatnya pengen difoto, pengen diupload, jangan ada yang lewat gitu kan. Cuman ya gimana? Keterbatasan pertama HP cepat panas gitu kan. Dan juga memorinya terbatas. Jadi rekamannya kadang ya ada yang dipotong. Ya menghemat-hemat waktu juga lah. Dan juga ya kalau foto enggak sih, kalau foto gua kayak koleksi sih kalau foto. Jadi kalau emang ada tempat-tempat yang ke-skip yang pas lagi video itu kemungkinan kayaknya lagi foto-foto nih gua. Nah, ini kita ada di tempat ya di tiketnya. Nah, itu tiketnya bisa kalian sendiri ya harganya dari 150, 350, 250 ya. Nah, itu kita beli yang 150. Yang 150 itu dapat apa aja? Sebenarnya nggak dapat apa-apa. Kalian itu kayak cuman untuk tiket masuk aja. 150 itu kalian bebas untuk mengeksplor gitu ya. Mengeksplor ke dalam itu melihat patung-patung dalam. Nah, itu terserah kalian mau foto video itu bebas di dalam. Ada juga kok nanti yang kayak tempat kayak teater yang free atau apa itu ada kok nanti di dalam. Jadi 150 ya bisa dibilangin lumayan mahal sih sebenarnya. Cuman namanya ini Bali gitu kan. Jadi ya emang eh, jangan disamain lah gitu kan. Nah, ini kita udah masuk bisa kalian lihat ini kalau mau lihat kalian baca ini kalian screenshot aja ini kayak sejarah-sejarahnya gitu kayak ini nih Garuda ini apa gitu kan Garuda Wisnu atau apa segala macam ini kayak dijelasin loh di sini. Ini kayak pengetahuan lah istilahnya itu. Nah, terus juga kalau untuk tiket yang 250 tadi itu lupa apa ya, tapi kalau 350 itu kalian udah kayak dianterin, terus juga kalian juga bisa akses masuk ke GWK-nya ke dalam patungnya itu tuh sampai ke lantai 20 sekian kalau nggak salah lupa sih. Nah, itu udah banyak free-nya kalau kalian yang beli paket yang itu dan juga ada tour guide-nya yang akan menjelaskan setiap tempatnya itu. Kalau 150 ya ini kita explore sendiri ya kita baca-baca sendirilah kalau emang kalian mau tahu apa sih gitu kan. Oke, jadi masuknya itu ada 3 gate kalau nggak salah 3 apa 4 ya lupa. Nah, kita masuk dari yang gate yang tengah ini gate 2 kalau nggak salah. Dan kalau masuk dari sini yang akan terlihat langsung itu adalah patung GWK dari kejauhan tuh sudah kelihatan. Kalau kalian dari gate 1 kayak ada patung apa ya lupa namanya. Nah, tuh lihat tuh. Itu kalau kita masuk dari gate 2 atau pintu tengah ini itu gate-nya kelihatan. Tapi kalau kali 350 itu kayaknya langsung dari loket bawah tadi nggak perlu jalan ke atas. Ini sebenarnya kalau mau ke sini jalannya cukup nanjak loh ke atas jalan kaki itu lumayan loh. Nah, cuman waktu saya masuk sini ya bisa dibilang kalau kalian yang kayak hobi untuk buat konten kreator, foto, video segala macam, ini udah bener-bener kayak ini deh apa namanya tuh tempat yang bagus istilahnya tuh untuk kayak ngambil foto video tuh ya cuman karena kita masih amatir ya bisa kalian lihat lah ya ini videonya gitu kan yang banyak lah goyang-goyangnya tapi semoga aja kedepannya nanti kita bisa lebih baik ya. Oke,
setelah tadi ini kita lihat-lihat ke tempat patung-patungnya. Di sini juga banyak sih patung-patung yang bisa untuk dijadiin spot foto kayak yang ini. Nah kalau kita get satu tadi masuk lewat sana, bisa ngeliat patung yang sana itu, cuma kita nggak ini. Dan sorry ya gue nggak terlalu banyak tahu info gitu kan, jadi bisa disebut masih minim lah, namanya cuma sekedar jalan-jalan menikmati gitu lah, banyaklah menikmatinya gitu kan. Nggak kayak di mana tuh waktu di Pura Agung itu, wah kebanyakan ngerekam sih foto-foto itu banyak banget itu sumpah, dibanding ngedengerin penjelasan dari tour guide-nya. Padahal kalau kayak orang luar negeri itu pada bener-bener dengerin banget itu. Nah itu yang gue salut sih. Jadi kalian bisa lihat tuh kalau kalian ambil spot-spot foto di sini tuh wah banget gitu kan, emang bener-bener. Nah di sini kayak ada papan petunjuknya ya, yang bisa kalian lihat sendiri. Dan juga kalau nggak salah kayak ada informasi festival, tapi nanti ya ntar gua lihat, gua lupa soalnya. Kalau nggak salah ada loh, ada. Nah, kalian juga nggak usah takut ya, dalam sini juga ada toilet gitu ya. Dan gua bener-bener takjub sih sama toiletnya, bukan cuma dingin bersih, tapi view-nya itu loh, bebatuan di belakangnya ini plus pohon-pohonnya itu yang bikin adem banget, malah pengen betah di dalam WC itu sumpah. Oke kita langsung lanjut lagi jalan. Nah ini ada petunjuknya, kalian mau kemana gitu kan. Nah kalau kalian juga nggak mau jalan atau males, capek, panas, di sini kayak ada jasa juga kalian untuk nyewa kayak buggy kartnya itu ya. Nah kayak mobil yang itu tuh, itu bisa kok kalian berapa ya, lupa satu orang berapa itu untuk diantarin sampai atas sana itu. Soalnya kalau jalan lumayan, ini jaraknya bisa 1 kiloan. Cuman gua sekalian lihat loh, kalau bule jalan tuh udah cepet dan kayak nggak ada beban gitu ya. Lain sama kayak kita yang lokal ini, kayak jalan tuh aduh capek, panas gitu kan. Cuman ya pada akhirnya ya terbayarkan dengan view-viewnya ini, dengan yang bisa dibilang jarang ditemuin gitu loh. Soalnya kalau bicara dengan tempat yang, kalau gua pribadi gini ya, kalau untuk lihat pantai itu sih udah kayak biasa ya, tapi kalau untuk ngeliat yang kayak begini nih udah jarang, kayak wah banget tuh pertama kalinya gitu. Nah ini acara-acaranya bisa kalian lihat nih, acara-acaranya di dalam yang GBK-nya itu, di dalam patung ini ya, itu dalam museum gitu kan, dalam itu. Nah kalau kalian ngambil paket yang 350 tadi itu bisa free sampai akses dalamnya. Cuman kayak kalau kita ini nggak ngambil yang itu, kita cuman ngambil 150 keliling-keliling untuk foto video, dah itu aja sih. Itu aja udah lumayan berkesan gitu loh. Ya, kalau kalian ada budget lebih boleh lah ya. Nah ini tadi baginya nganter sampai sini, nanti juga turun bisa juga dianterin sampai ke batas bawah. Jadi kalau emang kalian mau cepet atau ya kayak udah capean lah ngomong dari mana-mana ya mungkin bisa. Nah ini tadi yang gue bilang ada free-nya kalau kalian mau nonton kayak acara gitu, ada kok di luar dari tempat yang tadi ya. Jadi ini masih area itu juga, jadi ada satu tempat kayak free gitu kalau kalian mau nonton yang kayak pertunjukan sini banyak kok. Jadi kayak tarian-tarian juga banyak. Dan ini juga salah satunya tempatnya sebenarnya free tempat ini nih. Ini kayak museum seni gitu loh. Jadi mereka memperkenalkan seni-seni dari mana tuh ada di dalam sini. Nah, kan bisa kalian lihat sendiri ya. Cuma nanti kalau masuk ke dalam tuh ada tempat yang kalau kalian mau foto HP dan ini nggak boleh dibawa. Jadi benar-benar nanti ada tukang yang fotoin. Nah itu bayar. Nah bayarnya kalau nggak salah satu fotonya itu, kalau free-nya tuh 6 foto ya, 150.000 tuh free 6 foto. Kalau kalian menambah satu fotonya nanti bisa lebih. Nah kalau cuma untuk masuk ke tempat seninya ini kalian free, itu bebas. Jadi kalau kalian mau foto-foto di daerah sini ya nggak masalah. Tapi nanti ada satu tempat yang kayak ikonik banget, kayak foto-foto artis-artis tuh ada, cuman berbayar. Nah di sini jadi kalian bisa lihat dari Bali, dari mana, kayak ya intinya adat-adatnya lah bisa kalian lihat di sini kan, barang-barang peninggalannya. Pokoknya namanya museum seni gitu kan, ya kalian bisa lihat barang-barang antiknya gitu kan. Kalau mau foto ya silakan, cuman ya hati-hati aja ya, jangan sampai merusak atau apa gitu kan, pastinya ganti.
Oke, nggak pakai lama, setelah dari GWK kita langsung lanjut ke pantai Melasti Unggas. Di sini sama kayak tadi, gua nggak bisa ngerekam video perjalanan karena gua yang bawa motor. Dan ini adalah pantai kedua yang gua datengin di Bali. Setelah Pantai Pandawa, ini adalah Pantai Melasti Unggas. Sebenarnya tempatnya nggak jauh beda ya dengan nggak jauh beda juga. Memang agak mirip kayak bentukannya, cuman beda ya gitu. Dan tempatnya juga emang masih satu pantai sih, kalau dilihat dari peta juga gitu kan. Nah di sini kalau kalian mau lihat suasana pantainya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. Ini sumpah panas pol siang itu. Itu habis dari GWK makan jam 2 tuh langsung OTW ke sini. Dan sayangnya itu karena kesiangan kita udah panas-panasan nggak dapat apa-apa. Sebenarnya kalau emang kayak sore itu katanya sih, atau di Pandawa atau di sini yang ada acara itu, ada acara kalau sore itu menjelang maghrib itu. Nah ini bisa kalian lihat, jadi di Bali ini banyak banget ya kayak beach clubnya itu, jadi di kiri kanan kita ini ada gitu. Oke, setelah selesai kita lanjut berpindah lagi ke Mall Icon Bali. Nah ini daerah Sanur lagi. Kenapa kita kesini? Kita mau istirahat aja setelah seharian tadi main panas-panasan nih, karena salah sih kan, namanya kita juga baru gitu kan, nggak ngebaca kayak dari rekomendasi orang-orang gitu kan, bagusnya jam segini kesini, jam segini kesini. Namanya kita orang awam gitu kan, pengen semua malah gitu kan, kalau bisa sehari itu dapat banyak ya, akhirnya malah dapatnya ya kurang semua gitu loh. Nah jadi ini adalah mall di Bali yang di sebelah pantai juga ya. Nah bisa kalian lihat ini kalau kalian yang hobi foto, ini bener-bener surganya deh. Dimana tempat itu bisa banget spot fotonya bagus-bagus semua bisa dibilang. Dan yang bisa dibilang juga yang gua heran ini di Bali ini, kayak staf karyawan pegawainya itu bener-bener yang nawar-nawarin itu, ayam silakan makan gitu, silakan masuk cari, kayak kita kayak ke counter HP lah, cari apa gitu kan. Ini bener-bener, ini kita mau lewat tuh pasti ditawarin gitu kan, nggak cuman berdiri doang gitu. Ini bisa kalian lihat tuh pantainya yang di depan Mall Icon Mall Bali ya namanya kalau nggak salah. Ini bisa kalian lihat, ini banyak orang yang jogging juga karena kan emang di ini nyambung pantai, jadi memang banyak orang lalu lalang juga gitu loh. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Untuk next videonya mungkin akan di-upload kemudian. Nah, untuk sekarang ya kalian nikmatin aja, seperti inilah suasananya dari gua pribadi.